ayah sambungnya ikut mencari juga nggak sih, Bang? Ikut mencari, bahkan nyebar ini poster-poster Alvaro itu dipajang di pinggir-pinggir jalan itu, terus sampai lampu-lampu merah juga ditempel. Pak, aku mau surat, kok kebetulan waktu itu nggak pamit karena saya tidur kali kepolisian di sini gitu. Terus kayak gitu biasanya juga setelah itu maghrib, sehabis maghrib dia pulang, tapi kok ini nggak pulang gitu. Ini bocah kemana ini nggak pulang habis maghrib, saya bilang. Jawabnya pada orang-orang yang saya tanya itu jawabnya apa? Anaknya ada Pak, sehat, cuman diurus, dibilang gitu kan, diurus. Di mana ya Pak? Nah, ini saya belum mendapat petunjuk Pak, katanya bilang gitu kan. Polisi menemukan bukti, artinya setelah semuanya disatukan pendapat dan galian-galian dari informasi dari polsek itu mengerucut bahwa ayah sambungnya itu pelaku. Kronologisnya sebetulnya tanggal 6 Maret 2025 Maret 2025 itu dalam sehari itu hari Kamis itu tanggal 6 Maret itu ada di rumah tiduran aja di sofa dia dari pagi. Terus jam 12 itu neneknya itu telepon minta dijemput dari rumah sakit RSUD Pesanggerahan itu karena paginya kontrol. Nah, baru dengar kalau manggil kan bapak sama mama, kalau manggil saya mau kemana Pak? Mau jemput mama, aku ikut gitu kan. Ya udah ayo bangun. Nah, dia langsung kita berangkat jam 12 tuh. Akhirnya ikut jemput itu sama neneknya. Nah, setelah sampai sana pulang itu perjalanan juga paling setengah jam pulang pergi jemput neneknya itu di rumah sakit itu. Nah, setelah itu pulang mau sholat, tapi sebelum saya sholat dia minta dibikinin susu. Pak, bikinin susu aku dong gitu. Saya buatin 1 botol. Setelah saya buatin 1 botol, dia minum, dia tiduran lagi sambil pegang HP. Nah, sudah itu saya sholat luhur. Setelah luhur itu kok saya sholat itu selesainya kapan, ininya kapan, saya nggak tahu. Tahu-tahu saya itu ketiduran. Ini saya sholat di sini. Tahu-tahu ketiduran di sajadah saya. Nah, Alvaro keluar itu kita juga nggak tahu dan juga nggak pamit. Namun sebelum dia keluar itu ada yang manggil temennya, Alvaro main yuk gitu. Nah, neneknya dari kamar sini nyautin, Alvaro nggak main, lagi tidur, gitu kan. Terus Alvaro tuh di sofa di pojok situ, bilang, aku nggak main, aku nggak tidur sih mak, aku mau main. Langsung keluar, buka pintu, tutup, dia ngejar temennya. Nah, entah kekejar atau tidak, kita juga tidak tahu. Karena waktu itu kan nggak pamit dengan saya ketiduran sampai jam ada 4:30 baru bangun saya. Nah, biasanya kalau Alvaro itu mau kemana-mana tuh pamit biasanya. Pak, aku mau surat, kok kebetulan waktu itu nggak pamit karena saya tidur kali kepolisian di sini. Gitu. Terus kayak gitu biasanya juga setelah itu maghrib, sehabis maghrib dia pulang. Tapi kok ini nggak pulang gitu. Ini bocah kemana ini nggak pulang habis maghrib, saya bilang. Tapi saya nggak ada kecurigaan apapun, nggak ada kecurigaan. Saya pikir cuman main di depan, main bola, main lari-larian gitu di lapangan Kopti depan itu, sama teman-temannya juga gitu. Nah, setelah itu ada jam 9 tuh, jam 9 itu saya disamperin Pak Sunaryo, mantan RW, itu naik motor
berhenti di depan rumah. Pak RT main minum jamu yuk, kata bilang gitu. Wah, ayo Pak. Akhirnya berangkat tuh kita berdua minum jamu jam 9 itu. Jam setengah 10 pulang kita habis minum jamu. Setelah pulang, loh kok cucu saya nih sendalnya nggak ada nih, kok belum pulang, kemana nih ya, saya bilang. Nah pikiran saya tuh terbuka tuh, agak terbuka tuh. Jadi ada pemikiran untuk mencari gitu. Akhirnya saya cari, ketemu temennya yang tadi manggil, itu 2 orang, 2 anak. Saya tanya, Arul sama Dika tadi kan sama Rido, kamu tadi kan nyamperin Alvaro, sekarang kemana Alvaro? Kok nggak kelihatan di sini? Kamu pada main di sini, kok nggak kelihatan sendiri Alvaro kemana? Orang aku nggak main, nggak nyampur dari sore, katanya bilang gitu. Bilangnya nggak main dan nggak nyampur main sama dia, mereka itu. Nah sudah gitu kita cari ke sana kemari, terus langsung warga heboh itu. Nah cuman di waktu kita nyari ke masjid itu juga nggak ada keterangan nggak ada yang melihat gitu. Tapi jam 5 sore itu ada orang yang mondar-mandir di masjid, ditegur sama marbot gitu kan. Marbot tanya, Pak mau nyari siapa? Nyari anak saya, namanya siapa? Alvaro, dibilang gitu kan. Nah, no ada anaknya main di atas di lantai 2, dibilang gitu kan. Nah, orang tersebut naik, namun marbot itu tidak kenal wajah seperti apa itu, enggak, karena waktu itu nggak diperhatikan sama marbot karena dia lagi tugas menyiapkan untuk buka puasa gitu kan. Nah, setelah itu naik lewat tangga dalam, tangga kecil, keluarnya juga nggak tahu, keluar lewat depan apa lewat belakang juga nggak ada yang tahu, itu orang perginya itu gitu. Nah terus kalau anak segitu banyaknya, ada sekitar di atas 20 lebih, itu kan pada main di lari-larian di atas di lantai 2 itu, sebelum sholat maghrib itu kan pada lari-lari. Nah kalau secara logika pasti kalau ada orang naik manggil nama anak siapapun pasti kan dia tahu itu. Ternyata juga anak-anak itu juga nggak tahu, yang manggil Alvaro itu juga nggak ada yang tahu gitu. Nah sudah gitu ya sudah, akhirnya kita cari ke sana kemari, tanya sono sini nggak ada yang melihat dan nggak tahu. Akhirnya saya jam 11 malam kalau nggak salah itu saya ke Polsek Pesanggerahan melaporkan anak hilang gitu. Namun dari Polsek Pesanggerahan dikasih tahu, Pak ini untuk anak hilang itu belum 1 kali 24 jam belum bisa gitu, harus nunggu dulu 1 kali 24 jam. Oh gitu, saya pulang. Bahkan saya laporan ke Polsek itu juga diantar sama bapak sambungnya Alvaro itu, diantar saya. Pulangnya juga sama Alek, anak bapak sambungnya. Nah udah begitu, udah laporan ke polisi itu belum ini, dan terus dari pihak Polsek mengatakan, Pak sekarang untuk penanganan anak hilang di bawah umur itu ada di Polres Pak gitu kan. Nah oh gitu Pak, saya bilang iya sekarang penanganan di Polres. Akhirnya saya diantar sama, udah nanti diantar Pak ke bikin laporan ke itu Polres. Nah, akhirnya diantar saya ke Polres untuk membuat laporan. Dan saya begitu saya laporan di BAP saya. Di BAP, setelah di BAP selesai, setengah 12 selesai, Pak ini laporannya udah selesai, Bapak pulang aja,
nanti dikabarin dari sini kan gitu, dari Polres maksudnya. Saya tunggu, ternyata belum ada kabar dari Polres. Belum ada kabar sama sekali. Akhirnya tanggal 14 itu saya dipanggil lagi lewat telepon. Pak Tukimin, iya Pak, bisa nggak hari ini datang ke Polres? Ya, oke Pak, siap. Saya bilang kan gitu. Saya datang ke sana kira-kira jam berapa ya? Waktu itu masih pagi juga, agak jam 10-an lah, kalau nggak salah. Kalau nggak salah waktu itu. Nah, terus saya buat laporan di sana, di BAP lagi. Artinya kita ditanya seperti yang semula, yang sudah kan gitu kan. Hanya ada tambahan-tambahan yang istilahnya tambahan untuk memberikan keterangan dengan tujuan untuk menambah kekurangan-kekurangan yang diperlukan oleh penyidik gitu kan. Nah sudah itu saya pulang, artinya kita pulang tetap kita mencari juga, tetap mencari Alvaro, keberadaan Alvaro itu di mana gitu sebenarnya. Udah kita pulang, setelah pulang belum ketemu juga, ya udah kita sambil menunggu dari pihak kepolisian, kita berusaha semampu kita untuk bertanya kepada ya orang-orang yang ngerti lah gitu kan. Nah akhirnya itu pun juga jawabnya pada orang-orang yang saya tanya itu jawabnya apa? Anaknya ada Pak, sehat, cuman diurus, dibilang gitu kan, diurus. Di mana ya Pak? Nah ini saya belum mendapat petunjuk Pak, katanya bilang gitu kan, belum dapat petunjuk, berarti kan nggak jelas gitu kan, karena nggak ada petunjuk juga nggak jelas kan. Nah sudah begitu tetap kita berusaha terus, yang dekat, yang jauh itu kita tetap mencari dan bertanya keberadaan cucu saya Alvaro ini di mana sebenarnya kan gitu. Nah, udah itu saya jalan lagi cari informasi, saya cari di daerah-daerah sekitar Jatinegara yang tempat kumuh-kumuh itu, barangkali ada di sana gitu. Ya, ternyata juga nggak ada juga gitu. Nah sudah itu saya sudah buat laporan yang tanggal 14 itu saya didatengin dari kepolisian lagi di sini untuk mengecek lokasi tempat kejadian. Nah, dicek masjid, di rumah dicek, sampai jalan ke depan tempat main dicek. Nah, terus terakhir itu di masjid dicek juga, dinaik ke lantai 2, ke gang-gang kecil aja juga dia samperin gitu, dia cari gitu, ternyata di situ nihil juga, nggak ada juga. Nah sudah seperti itu tetap kita berupaya terus. Nah akhirnya saya tetap mencari dengan secara juga alternatif. Alternatif itu artinya kita pakai orang pintar, paranormal gitu, itu kita cari. Cuman ya semua rata-rata mengatakan bahwa anak itu ada dan diurus orang, katanya sehat lagi begitu waktu itu ya. Nah sudah gitu terus saja setiap ada informasi dari anak saya pun juga mencari, seperti Pak cari Alvaro di daerah Pondok Cabe, katanya bilang gitu, sekitar lapangan terbang, puasa itu. Ya udah kita cari tetap aja belum bisa ketemukan. Nah terus pada waktu itu hari 3 hari kemudian saya mengadakan sholat berjamaah di masjid Jami Al-Muflihun dengan teman-teman, itu sholat berjamaah dan baca sebisa-bisa kita, memohon kepada Allah untuk supaya bisa dapat menemukan cucu saya Alvaro Kiano Nugroho itu.
3 hari kemudian saya dapat telepon dari bapak kandungnya dari LP. Setelah saya ditelepon, saya tanya, Mas Agus, tapi ini sebelumnya saya WA dulu, saya kasih kabar bahwa Alvaro hilang Mas, saya bilang kan gitu. Nah, kok bisa Pak? Kata bilang, ya namanya musibah Mas, saya bilang, saya juga nggak tahu, saya bilang gitu. Terus gimana Pak? Ya sampai saat belum ketemu, ya minta doanya supaya cepat ketemu, saya bilang kan gitu. Nah setelah itu, setelah begitu saya nanya kepada bapaknya, Mas Agus sebenarnya punya saudara di Jakarta tuh ada berapa dan di mana aja alamatnya? Saya bilang, karena polisi menanyakan itu, dia bilang. Karena polisi penyelidikannya mengarah ke pihak keluarga gitu. Jadi pihak keluarga bapaknya Alvaro, akhirnya dicari di bapaknya Alvaro itu di mana-mana dicari, ketemulah di Bogor. Dari serse itu menemukan yang suaminya dibawa ke Jakarta. Diunjukin sama Marpot, ini bukan Pak yang pada waktu itu datang, bukan, dia bilang gitu. Jadi patah udah enggak. Nah, akhirnya dipulangin tuh ke Bogor. Dalam waktu 5 hari itu saya ditelepon dari kepolisian Batam. Nah, setelah ditelepon dari sana, halo, Assalamualaikum Pak Tugimin. Ini kakeknya Alvaro ya? Iya Pak. Bapak dari mana ini? Saya bilang gitu. Nah, saya dari kepolisian Batam, mau mencari alamat saudaranya bapaknya Agus, gitu. Kakaknya kan dari sana tuh. Akhirnya dicari ketemu. Setelah ketemu dari Polres sana itu pun juga katanya untuk mencari alamat bapaknya itu juga perlu waktu 1 minggu. Walaupun sudah tahu persisnya, tapi tetap dia menunggu langkah selanjutnya. Nah, dan di sana pun juga nggak sembarangan, ibaratnya langsung tangkap, nggak, diselidikin dulu dalam 1 minggu, diputerin dulu rumahnya itu. Setelah hampir 1 minggu dilapor ke RT, ke RW, baru masuk ke dalam rumah itu. Kaget dia, kaget kok bisa tahu polisi kan gitu, dicari kan gitu. Nah, terus diinterogasi terus. Nah, akhirnya dia dipanggil ke Polres Jakarta Selatan. Dipanggil ke Polres Jakarta Selatan, ditanyain, diunjuk sama Marbot, bukan bapaknya Alvaro. Sudah itu baru ya dari media, dari apa itu sudah pada datangan, ada yang wawancara. Nah tetap aja pakai itu juga dicari-cari, kita nggak ketemu, nggak menemukan. Nah setelah itu kakaknya itu datang ke Jakarta karena ada panggilan dari Polres, datang ke Jakarta. Setelah datang ke Jakarta, saya dipanggil, terus Pak Marbot tadi dipanggil untuk mencocokkan benar nggak orang ini yang datang gitu. Namun setelah konfirmasi ditunjukin, ternyata bukan. Nah udah begitu ceritanya ya, terus tetap polisi juga mencari, namun hingga saat kemarin itu belum ditemukan titik terangnya gitu. Nah kemarin kan berdebat kabar itu kan dari Ibu Kapolsek ya, karena saya kemarin itu 2 hari, hari Sabtu, Jumat saya ke Polsek membuat laporan polisi lagi, terus hari Sabtu saya dipanggil ke Polres untuk membuat laporan juga. Sudah begitu terus dari Polda, dari Serse Polda itu datang juga menanyakan juga tempat kejadian ada di Masjid Al-Muflihun Pak gitu. Nah Masjid Al-Muflihun itu CCTV rusak. Dari Polda udah Resmob, dari Resmob itu yang datang
sama termasuk Sri Kandi Resmob itu juga ikut datang untuk mencari keterangan-keterangan seputar Alvaro hilang. Nah dari situ belum diketemukan juga. Sudah begitu lain hari lagi tanggal 24-an apa tanggal berapa itu saya lupa tanggalnya, datang lagi Pak, datang lagi, saya diajak pergi ke Tangerang ke rumah si bapak sambungnya Alvaro. Nah, di sana ke Tangerang di Sepatan itu di Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk itu dicari itu, nggak ketemu juga, nggak ada juga. Namun waktu itu digeledah sampai 3 jam di rumahnya itu, di dalam rumah. Nah saya sama dari Resmob itu, Pak Tugimin nggak usah keluar, di dalam mobil aja, katanya bilang gitu. Udah ngerokok aja katanya bilang gitu, kata Pak Rusbana itu dari Resmob itu. Nah udah begitu ceritanya, diinterogasi itu sampai hampir 3 jam lebih ya, hampir 3 jam lebih, terus belum menemukan titik terang juga di situ. Nah sudah seperti itu kita diajak muter-muter lagi, balik lagi dari Tangerang, balik lagi kemari ke rumah Marbot jam 2 pagi kalau salah itu, ke rumah Marbot menanyakan tentang siapa sebenarnya yang datang pada waktu itu, yang menanyakan Alvaro siapa. Nah, Marbot juga samar dia nggak apa wajah gitu kan. Udah setelah itu baru artinya tuh gini, apa waktu itu terus gimana. Nah terus tetap aja kita selalu mencari, walaupun dengan saya nih, dengan paranormal ada kabar nih dari IG anak saya Arum, Pak sekarang udah mengarah ke Bogor, tolong dicari. Ya saya telepon sama bude saya di Depok, Pak D saya di Depok, saya suruh nyari, ini arahnya lagi ke arah ke Bogor, Mas, saya bilang gitu kan. Lah dia langsung nyegat di stasiun Depok, stasiun Citayam. Nah, itu dicegat, dia cari, ternyata nggak ada juga. Kalau ayah sambungnya tuh nggak ada kecurigaan, kita nggak ada kecurigaan sama sekali, karena orang itu sifatnya baik, kepada tetangga pun dia baik, sama anak sambungnya pun juga dia baik. Kalau minta apa-apa pun diturutin, selalu diturutin. Kalau polisi kan dia ada keterangan sedikit pun tetap dia digali terus kan. Ya akhirnya mengarah ke sana untuk mencari, menanyakan yang sebenarnya dia terlibat atau tidak gitu kan. Ternyata begitu ditanya-tanya juga dia tetap aja nggak ngaku. Sampai kita diajak muter-muter lagi, sampai diajak tidur di hotel Kemang itu jam 5 pagi. Semua diinepin di situ, 3 mobil nginep di sana semua, sama yang bawa motor 2 orang itu nginep di hotel Kemang. Nah kira-kira jam 11 itu kita baru berangkat lagi pulang ke sini, maksudnya pulang ke sini karena nyari belum dapat informasi yang akurat. Nah, tetap itu digali terus informasi itu. Akhirnya ya, terus kita pulang ke rumah, ternyata pulang di rumah sini udah penuh lagi dari Resmob Polda, tapi yang bagian Sri Kandinya gitu kan, bagian Sri Kandinya. Nah terus akhirnya ngobrol panjang lebar, terus nanya-nanya juga, anak kecil juga dikumpulin lagi, dibeliin makanan, minuman apa aja yang dia mau di warung itu suruh ngambil, terus dibayarin juga sama dari sana. Kita penuh waktu di sini. Polisi menemukan bukti, artinya setelah semuanya disatukan pendapat dan galian-galian dari informasi,
semua disatukan. Begitu disatukan langsung dia dari polsek itu mengerucut bahwa ayah sambungnya itu pelaku. Akhirnya waktu itu dari polsek datang kemari malam habis isya itu, datang kemari minta informasi, minta alamatnya ayah sambungnya, terus akhirnya berangkat ke Tangerang, tuh polsek Pesanggeran itu. Setelah berangkat ke Tangerang itu langsung itu ditangkap. Ditangkap, terus rumahnya di garis polisi, langsung di garis polisi setelah ditangkap itu. Ya perasaan saya gimana ya, saya juga terus akhirnya ini orang seperti ini saya sudah percaya, tapi pada kenyataannya kok dia justru malah jadi pelaku. Jadi kecewa sama saya lah, saya kecewa berat, keluarga pun juga kecewa berat, bahkan anak-anak sini pun juga semuanya pada kecewa berat karena dia yang melakukan sendiri gitu loh. Ayah sambungnya itu ya hubungannya itu kalau namanya rumah tangga ya, rumah tangga itu ya kadang ada baik, ada yang buruk. Cuman permasalahan-permasalahan itu kan yang tahu mereka-mereka. Kalau saya kan nggak tahu permasalahannya apa. Tahu-taunya ada laporan bahwa suaminya itu nelpon. Nah, nelpon nggak diangkat-angkat gitu kan. Intinya intinya itu mengarahnya ke cemburuan lah gitu. Sekarang masih hubungan suami istri, belum cerai, masih ada akte nikahnya, belum bisa. Alvaro itu sebetulnya orangnya agak susah kalau sama nggak kenal, tapi karena dia kenal barangkali ya, dia kenal terus dibujuk, mau diajak mau dibeliin mainan gitu, baru mau dia. Kalau sama orang yang nggak kenal nggak bakalan mau, dikasih duit pun juga nggak bakalan mau. Anaknya agak susah kalau sama orang yang tidak dikenal. Berhubung ini kenal dan setiap hari memang juga dia tuh kalau sama ayah sambungnya itu seperti gimana ya, dimanja juga gitu, minta apapun dibelikan gitu. Di kali Cilalai Cilalai Tenjo Bogor itu diketemukannya di sana. Berarti itu yang akan tahu dan mengungkap itu adalah polisi, nanti yang akan memberikan keterangan itu kenapa sampai di sana ketemunya. Begitu ya. Setelah kondisi ayah sambungnya itu yang sudah ditangkap oleh pihak polsek, saya selanjutnya belum mengetahui, nanti akan disampaikan ke polisi juga nanti, yang menyampaikan dari kepolisian nanti. Jadi terkait motif juga belum tahu ya Pak? Ya motifnya itu apa juga kita belum tahu. Ya selama ini nggak ada komunikasi ya. Cuman kadang-kadang kan dia setiap minggu hari libur gitu suka datang ngajak Alvaro jajan, beli mainan, kan begitu. Nah tanggal 4 itu sempat dia datang belikan mainan Alvaro tanggal 4-nya. Terus tanggal 5-nya kan sini banjir, masuk rumah ini 20 cm air itu. Tanggal 5 banjir sampai tanggal 6 pagi kering tuh, surut, udah kering, langsung bersih-bersih semua, jalan bersih. Nah tanggal 6 sorenya Alvaro-nya yang nggak ada gerak-gerik mencurigakan, nggak. Tampak normal aja. Normal aja dan baik aja gitu. Malah justru dia yang, ayo Pak saya antar kan gitu. Terus sambungnya ikut mencari juga sih Bang? Ikut mencari, bahkan nyebar ini poster-poster Alvaro itu dipajang di pinggir-pinggir jalan itu, terus sampai lampu-lampu merah juga ditempel untuk anak hilang,
siapapun yang menemukan atau melihat anak ini dimanapun berada, tolong segera hubungin pihak keluarga maupun polisi gitu. Itu yang nempel dia semua, yang nyetak gambar-gambar itu juga itu mantu saya, seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.